kecil. Ini aturan dari VLSM-nya seperti itu ya. Nah, untuk ngitungnya ini kemarin dengan cara yang kedua ya, dua cara ini sudah betul sebetulnya. Hanya saja dia tidak diurutkan dari kebutuhan yang paling tinggi. Ini masih diurutkan dari berdasarkan divisinya. 26, 2, 320, 115. Nah, ini yang kelirunya di sini. Ya. Oke, ini punya Dimas Nurdianto. Kemudian punya Yudhistira. Ini juga sudah diurutkan ya. Ini ada divisi C terlebih dahulu. Ini sudah benar diurutkan dari yang terbesar. Hanya saja di sini masih ada keliru di mana nih? Di penambahan mana nih? Untuk apa? Networknya ya. Nah, ini masih kejebak di sini di networknya. Di sini kan IP-nya 191.19.1.0 ya. Nah, ini kalau dihitung, ini kan dari IP berapa nih? 1.0, kemudian 1.1 sampai dengan 2.254 ya. Ini cara apa namanya? Cara ngitungnya sudah benar, hanya keliru di dalam penambahan network address-nya. Itu ya. Nah, contohnya ini juga sama nih. Jadi keliru di awal. Jadi ketika di awal sudah keliru, maka sampai ke bawah biasanya dia akan ikut keliru gitu. Kemudian yang berikutnya, ini biar nggak ini ya. Tadi mana? Imas ini saya close aja biar nanti nggak bolak-balik. Mardika. Nah, Mardika juga coba dilihat di sini. Ini kelirunya nih. Dia tidak diurutkan dari yang terbesar kebutuhan hostnya. Ini pertama 26 sesuai dengan divisinya. Ini yang keliru ya. Dan teman-teman yang lain ada yang sama seperti ini ya, jawabannya. Nah, kalau yang punya Aji Bayu ini sudah diurutkan nih. Cuman kelirunya di sini. Ini kan ditambah dengan IP network ya. IP networknya bukan 191.1.1.0, tapi kita cari dulu ya berdasarkan subnet masknya yang tadi itu, subnet mask prefix 20 prefix berapa? 16. Nah, kalau 16 kan berarti networknya di sini, ini host. Tuh ya. Oke, kemudian ini juga sama. Ini kejebak di network address-nya. Ini juga sama kayaknya. Ini juga sama. Tapi caranya sudah benar ya, sudah diurutkan. Mira, Cynthia juga sama. Oke, jadi kita coba bahas ya. Ini saya coba pakai cara yang kedua dulu. Oke, sebentar ada telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Oke. Ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita hitung dulu nih network address-nya. Nah, di sini ketika ada IP 191.19.1.0 prefix 16, maka kita cari terlebih dahulu untuk network address-nya. Memang di soal itu di situ bunyinya sudah network address ya, tapi kita juga perhatikan untuk prefix-nya ya. Untuk prefix-nya di sini 16. Maka kita N-kan ya. Berarti kalau di N-kan di sini kalau dilihat kan berarti ini seperti ini ya. Tek, tek, nih. Ini garisnya seperti ini. Berarti di sini untuk subnet mas 16 berarti kan 255.255.0.0 ya. Jadi kalau saya tulis
Ini saya tulis lengkap di sini ya. Biar saya nulis apa untuk binernya tidak terlalu kepanjangan ya. Ini 191 titik 19 titik. Nah, di sini binary dari 1 itu berapa? 1 kan berarti 2 pangkat 0 ya. Berarti paling belakang. Berarti di sini nilainya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 titik. Ini kan 0 nilainya. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke ya. Kemudian di sini kenapa kok yang di sini tidak perlu dibinerkan? Yang pertama memakan waktu ya. Yang kedua karena kita patokannya di sini kan 16. 16 kan logikanya berarti di sini nilainya 255. 255 kan? Sini 255 titik 255. Di sini kan 0 semua ya. Karena dia prefix 16. Maka yang 255 ini nggak perlu kita binerkan untuk menyingkat waktu. Maka yang cukup dibinerkan yang belakangnya di sini. Nah, kalau dibinerkan prefix 16 itu kan berarti 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, titik 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Gini ya. Nah, di sini saya garis di sini. Ini buat membantu aja. Ya. Ini yang dia masuk sebagai network ID. Dan di sini ini sebagai host ID. Seperti ini. Karena apa? Kita lihat dari prefix 16. Sisanya 0 semua nih, 2 oktet terakhir. Nah, kalau kita N kan, Apa? maka ketemu di sini. Apa, Cuk? Ini kan berarti nilainya sama nih ya, karena dia nilainya 1 semua, otomatis sama nilainya 191 titik 19. Nah, ini di N kan nih 0, 0, 0, 0, ini 0, 0, 0, 1, N 0, 0. Ini berarti otomatis 0 semua. Berarti IP networknya berapa di sini? 191 titik 19 titik 0 titik 0. Ini network address-nya ya. Jadi nanti network address-nya bukan 191.19.1.0 ya, tapi 191.19.0.0. Inilah network address-nya. Jadi patokan di awal kalian harus teliti dari soalnya ya. Dilihat dari apa namanya prefix-nya di sini. Untuk yang nomor 2 itu kan prefix-nya 18 ya. Berarti di sini kan dia maju ke sini, ada apa namanya 2 di sini ya. Berarti tambah 1 2. Otomatis nanti di N-kan lagi. Apakah sama ya? Kita off mic basic, Bro. Nanti bisa dihitung lagi. Oke, paham ya sampai sini ya? Iya, Iya, Pak. Paham. Paham? Iya. Oke, jadi sudah ketemu off mic kita, Pak. NA-nya ya. Nah, yang berikutnya, kalau kemarin di cara yang kedua, itu dengan menggunakan pengurangan ya, dari nilai well chart-nya. Oke, berarti di sini 255 yang pertama. 255. Wah, jangan ternyata bener cara ngitungnya cuma salah. NA network kuasa. 255 dikurangi apa? Dikurangi dari subnet masnya ya. Oke, saya tulis di sini. Kebutuhannya tadi berapa? Kalau saya urutkan ya, 320. Tadi Cak, nyisor Cak. 115. 26 dan 2. Oke, Oke, kita cari contekan di sini. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4,
2 pangkat 5, 2 pangkat 6, Tuh, 2 sama pangkat ini. 7, Hati-hati, 2 hati-hati. pangkat 8, Beriku, Cuk. 2 pangkat 9. Oke, ini aja ya. Ini nilainya Ngisor muda. 1, Angkat senjata. 2, 4, Angkat 8, 16, Iya. 32, 64, Forester, Pak. 128, Angkat senjata. 256, 512. Oke, karena di sini baru sampai 300 berarti maksimal di sini aja. Angkat senjata, Cuk. Sumpah. Oke, di sini kebutuhannya 320. Berarti angka yang mendekati kan ini ya. Iya, tusun, Cuk. Berarti 2 pangkat 9 ya. 2 pangkat 9 ketemu 5 12. Berarti prefix berapa? Ya kalau nggak. Prefix berapa? 23. Iya, Pak. Asli. 23. 23. Ya tinggal dihitung aja ya. Ini kan oke. Di sini kan ada 9, berarti kan nolnya 9 nih. 1 2 3 Yang 4 sembilan. 5 6 Kenapa? Kenapa, Cuk? 7 8 titik ini ya 9. Berarti kan di sini nambah 1 ya. Nah, ini kan berarti di sini kan oktet keempat. Berarti di sini oktet ke-3. Berarti di sini kan kalau full oktet ini full nilainya berarti kan prefix 24 dikurangi 1 ini ya. Berarti 23. Berarti yang pertama di sini prefix 23. Berapa sih nilai prefix dari 23? Nilainya berapa? 23 kan kalau misalnya dihitung semuanya kan di sini nilainya 255 ya. Dikurangi 1 ini. Berarti 254 ya. Kalau nilainya aktif semua kan berarti 255 nih. Kalau di sini kurangi 1 berarti 254. Ingat, ini berarti di oktet ketiga ya. Berarti ditulis di sini dikurangi 255 Bebas. titik Acan. 255 Acan pojokan, Cuk. titik berapa? 254 titik 0. Aja cokono bahaya, Cuk. Nah, Kayak dikurangi di sini set min. Macet-macet Ini berarti kan, 25 5. Di sini ketemu 1, ini 0, ini 0. Nah, tadi untuk NA-nya berapa tadi? NA-nya kan sudah ketemu tadi ya. 191 titik 19 titik 0 titik 0. Tinggal dijumlahkan di sini. Nah, dijumlahkan nanti dijadikan nilai dari super pindah, Cuk. broadcast address-nya. Yang wifi. Oke, maka ketemu 191 Hati-hati, Cuk. 19 titik Acan ngono, Cuk. 1 titik 255. Oke ya, ini aja di los harus aja dipakai sebagai broadcast address untuk kebutuhan yang ini. Maka didapat apa? Didapat NA-nya 191.19.0.0 ya. Oke, saya tulis di sini aja biar gampang di sini. Urutannya nanti NA sama dengan 191.19.0.0. Berarti di sini otomatis network yang pertama, IP yang pertama maksudnya 191.19 maksudnya titik 0.1. Nah, BA-nya berarti di sini 191.19 titik berapa? 1.255. Berarti untuk IP terakhirnya 191.19.1.254. Hati-hati ndase aja kendongo itu. Tuh ya. Ini kalau dilihat kalian menjawabnya sudah sesuai. Cuma yang keliru di sini untuk network address-nya yang pertama. Ya. Oke, sampai sini paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak.
Jadi kuncinya di Cuma ini salah sendiri sih aku nggak apa. kuncinya di network address ya. Oke. Terus yang berikutnya ini biar dulu gimana. Oke, saya Anak famas cuk. ini ya, saya new lagi. Ingat ya, ini IP broadcast-nya kan 191.19.1.255 ya. Oke. Ini berarti yang pertama tadi 191.19.0.0. Kemudian ini NA-nya. Ini saya tulis BA-nya di sini. 191.19.1.255 ya. Iya. Ini BA. Oke. Maka yang kedua, yang kebutuhan berapa? 115. Di sini 115. Berarti 115 itu kan berapa tadi? Kebutuhannya berarti 128 ya. Berarti 128. Itu 2 pangkat 7. Berarti hanya ada 7. Ya, berarti di sini 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini 1. Sisanya 1 semua. Berarti di sini offset ke 4. Berarti di sini nilainya berapa? 128. Ini 255 dan di sini 255. Ini yang kedua ya. Oke. Oke, kita lanjut di sini. 255.255.255.255. Subnet masknya berapa ini? 255.255.128. Ini ya, karena dia di offset ke sini, ke offset ke 4. Nah, ini dikurangi lagi. Arah Dikurangi ini ketemu 0 0 0 255 dikurangi 128 berarti 15 kurangi 8 7 ya arah 255 cuk. 127. Nah, untuk mencari broadcast yang ini berarti ditambahkan sama NA-nya, NA sini. Dimana NA itu ditambah dari ini ya. Ini tambah 1. Berarti ketemu 191 titik 19 titik berapa di sini? 1.255 plus 1. Maksimal kan dia 255 nih nilainya. Maka ketika plus 1, dia kan nambah ke depan di sini. Yang tadinya 1 berubah menjadi 2. Yang tadinya 255 plus karena di sini nambah, dia nambahnya ke depan di sini nambahnya, maka di sini kembali lagi ke 0. Maka untuk NA yang kedua itu 191.19.2.0. Maka ketika dijumlahkan berapa nilai broadcast address-nya? 191.19.2.127. Ini BA untuk network yang berikutnya. Untuk kebutuhan yang 115. Tinggal nanti kalian kurang ya. 1 berarti untuk IP terakhir. Kemudian ini plus 1 untuk IP pertama. Ya. Ini plus 1 untuk IP pertama. Ini min 1 untuk IP terakhir. Oke, sudah ketemu ya. Kemudian yang berikutnya Stop. kebutuhan berapa? 26. Bukit. Ya, 26 berarti dia 32. Oke. Ya, 32 itu 2 pangkat 5. Balik badan enggak? Hanya ada 5. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti di sini sisanya ada 3. Ya. Berarti di sini 128 plus 64 plus 32. Ketemu
Awas ki DPR ki teks juga nih. 224 ya. Maka untuk subnet masknya di sini 255.255.225.224. Nah, kita hitung lagi di sini. 255.255.255.255 min 255 titik Bangke, 224. Ini dikurang. Jadi semuanya berapa? Berarti di sini ketemu samping kiri 1 Kiri 0 0 0. Sorry. 1 ini 5 kurangi 2 ini masih bisa ya. 31 ya. hati-hati. Kemudian ini NA-nya berapa ini? Ini NA-nya kan berarti 2.127 plus 1. Awas tak ngarepmu tak. Ngarepmu. Awas. Berarti NA-nya Sip, mantap. 191.19 titik 2 titik berapa nih sini titik 128. Ini untuk mencari broadcast address-nya. Ini ditambah. Ada ditambah ini tewek anak. Oke. Nah, ketemu. Berarti di sini 191 titik 19 titik 2 titik Arah kanan gitu. 31 plus 128 951 berarti 159. Ini BA untuk network yang berikutnya. Dan kebutuhan yang berikutnya berapa? 2 itu berarti 4. 2 pangkat 2 berarti hanya ada 2 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sisanya berarti ini satu semua. Dan seterusnya ya. Berarti di sini berapa nilainya? Ini kan maksimal 255 dikurangi 3 berarti 252 titik 255. Berarti kalau dihitung di sini 255 titik 255 titik 255 titik 255 255 255 255 252 dikurangi 3 0 0 0 ditambahkan di sini 2.159 plus 1 berarti 191 19 2.6 160 ditambahkan 163 2 19 191. Ini BA untuk kebutuhan host 2. Oke, sudah ketemu, itulah jawabannya. Ya, jadi di kalian caranya tadi sudah benar, hanya saja di pertamanya ya untuk mencari network address-nya itu harus dicari terlebih dahulu. Maka kalau ditulis berapa sih NA, berapa IP pertamanya, terakhirnya dan broadcast-nya. Nah, bisa kalian tulis di sini nanti. Oh, berarti di sini tinggal dikurangi nih. Kurangi 1 untuk mencari IP terakhirnya. Ini plus 1 untuk mencari IP pertamanya. Udah, gitu udah ketemu semuanya. Ini cara yang pertama ya. Nah, untuk cara yang kedua, yang kemarin yang berikutnya ya. Ini cara kemarin yang kedua. Nah, cara yang ketiga kemarin juga bisa ya. Kita tulis di sini 191.19 titik berapa? 1.0 traffic 16. Kalau di N kan 191.19.00. Ini sebagai network address-nya. Ya. Maka kita tulis di sini kebutuhannya 320 115 26 dan tambah 2 ya. Nah, ini berarti kan 2 pangkat berapa tadi? 2 pangkat 8 ya. 2 pangkat 9 tadi ya. Sorry. 512
12. Ini 2 pangkat 7, 128. Ini 2 pangkat 5, 32. Ini 2 pangkat 4, 2 pangkat 2, 4. Berarti ini apa namanya, hasil ya, hasil dari pemangkatan tadi. Oke, kalau sudah, kita tulis lagi di sini IP-nya. 191.1.1.0.0 dari NA-nya ini. Kemudian yang berikutnya kita tulis lagi untuk kelas B atau prefix 16 kan dia mulainya dari sini, dari oktet ke-1 dan ke-2. Maka perubahannya berarti di oktet ke-3 dan ke-4 untuk networknya, bukan ke oktet ke-4 saja, tapi dia dari oktet ke-3 ke-4 untuk networknya. Maka di sini ditulis kembali 191.19. Nah, ini titik berapa di sini? Ini 320 plus ini. Plus ini ya. Berarti 320 plus di sini ya. 0. Nanti dimasukkan ke sini. Ya. Masukkan ke sini. Nah, tapi ingat IP address itu kan maksimal 255 tuh nilainya ya. Nilainya 255. Maka di sini tidak bisa langsung di sini 0.320. Ini nggak bisa. Salah, karena maksimal itu kan 255. Ini aja dipakai untuk broadcast. Ya. Maka ini nggak bisa masuk. Maka apa? Ketika di sini sudah penuh sampai dengan 255, maka dia masuk ke depan sini, maju ke depan. Gitu ya. Nah, ini saya coba tulis lagi di sini. Nah, maka dijumlahkan di sini 320 plus 0 nanti dimasukkan ke sini. Karena dia nggak bisa, maka dia kan dibagi, harus dibagi ke sini. Dibaginya berapa? Ini kan pemangkatan ini kan tidak dikurangi 2. Ya, kalau dikurangi 2 kan dia nilainya 254 tuh. Kalau dari rumus. Kalau tidak dikurangi kan berarti nilainya 256. Maka nilai ini dibagi 256. Ya. Berarti bukan nilai ini, nilai 512 nih. Sorry, maaf. Nilai 512 ini dibagi, ini salah nih, keliru nih. Bukan 320, maaf. 512. 512. Maaf ya. Ini harusnya di sini. 512 plus ini. Nah, ini ya. Karena ini kan kebutuhannya. Berarti yang ditambah yang ini ya, pemangkatan ini. Ini kan 512 itu kan tidak dikurangi 2 ya. Berarti 256. Nah, karena dia nggak bisa masuk ke sini sebanyak 512, karena maksimal 255, maka dia ditambah ke sini. Ini maka dibagi berapa? 512 dibagi 256. Ketemu berapa? 2. Maka 2 itu dimasukkan kemana? Ke depan sini. Berarti di sini ditulis 2 titik berapa di sini? Karena ini sudah dibagi habis ya, maka ditulis 0. Nah, seperti ini. Ya. Jadi 512 plus di sini nih. Kan harusnya dimasukkan ke belakang sini ya. Karena dia penuh. Kan 512 nih dikurangi sampai sini, misalnya di sini nilainya 1, kan baru 256. Nah, di sini kan daya tampungnya sampai 512, maka ditambah lagi 1 di sini, nilainya 2. Jadi 512. Nah, kalau sudah, maka yang ini 128 ditambahkan ke sini. Nanti ketemu 191.19.2.128. Yang 32 ditambahkan ke sini. 32 plus 128.
191.19.10 ya. Nah, ini sudah ketemu. Berarti NA-nya berapa? Yang pertama NA-nya ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Berarti IP pertamanya berapa? Ini tinggal ditambah aja nih. Berarti ditambahkan 191.19.0.1. Ini IP pertamanya. Kemudian IP terakhirnya berapa? Nah, kita lihat nih broadcast-nya dulu sini. 2.0 ketika dikurangi 1, berarti ini kan 0 ya. Berarti muncul 191.19 berapa? 2 dikurangi 1, 1. Nah, karena dia 1 di sini, ini dari 0, maka di sini 255. Dikurangi 1, 191.19.1.254. Nih ya. Dan yang sini, yang berikutnya. Ini enaknya dari sini, dari bawah sebenarnya sampai ke atas. Oke, yang berikutnya berarti di sini 2.1. Nih, 2.128 dikurangi 1. 2.127. Ini dikurangi 1, 2.126. Ini berarti 2.129. Ini dikurangi 1, berarti 2.159. Ini kurang 1, 2.158. Kemudian yang berikutnya di sini 2.161. Nah, broadcast-nya berapa? Berarti ini 4 plus 160, berarti 164. Maka broadcast-nya di sini 2.163. Dikurangi 1, 2.162. Sama nggak sama yang tadi? Sama ya? Sama. Itu Sama. cara yang kedua. Ya. Simple kan? Nah, udah selesai semua gitu. Ini cara yang kemarin yang menggunakan apa? Kebutuhan dari host ya. Nah, karena di sini ingat di sini tidak bisa menampung semua sebanyak 512, maka dia dibagi ke sini, maju ke sini. Berapa nilainya? Berarti dibagi. Jadi misalkan nih ada soal kebutuhannya berapa? Kebutuhannya misalkan 1015. 1015 misalnya seperti ini. Berarti kan berapa di sini? Bukan 512 ya. Berarti berapa? 1024 ya. Nah, 1024 berarti nanti dibagi 256. Ketemunya berapa? Berarti masuk ke sini. Misalnya nanti di sini dibutuhkan ya dari IP 191.19. Dari 0.0. Nah, di sini nambah nih ada 1024. Maka 1024 dibagi 256. Berapa? Kalau 512 kan 2, berarti 4 ya. 4.0 seperti ini. Ya. Masuknya di sini. Oke, paham ya? Paham, Bang. Nah, terserah kalian nanti pakai cara yang menggunakan berapa? 255, 255, 255, 255 dikurangi dengan subnet mas yang baru boleh, pakai yang ini juga boleh. Ya, yang penting kalian paham teorinya gitu. Nah, kalau praktikum seringnya menggunakan yang ini, yang cepat. Ini paling cepat. Tapi kalau teori biasanya bisa menggunakan yang ini. Oke, itu yang nomor 1 ya. Nah, untuk yang nomor 2, kira-kira ada yang mau bantu share screen dari kalian? Nanti saya kasih bonus wis. Nah, bonus nilai nih. Ya. Ada yang bersedia ya? Adalah.
Mas Ansi mungkin bang. Ya, jangan nuduh-nuduh lah. Ada? Nih saya tak stop screen ya. Ada yang mau? Saya kasih bonus nilai nanti nih. IP-nya 190.17.0 titik 1.0/18. Ayo. Siapa? Mana? Kalau enggak saya panggil nih. Siap? Saya panggil ya. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 2. Wah. Presensi nomor 2 siapa nih? Nomor 2. Ini Sifanur Karimah. Mana Sifanur Karimah? Saya apa? Ya, Presensi yang kemarin dikumpulin atau gimana Pak? yang sekarang aja. Soalnya sama yang kemarin. Cuman kemarin kan ada yang keliru ya kemarin ya. Ya saya keliru juga. Nah, sekarang kan udah paham ya. Nah, coba dikerjakan, di share coba. Sebentar Pak. Ya, Maksudnya saya ngerjainnya di mana ya Pak? di situ. Apa saya tulis di sini? Oke, nah gitu. Sip. Boleh pakai notepad boleh, atau pakai ini juga boleh, apa namanya? Pakai notepad boleh, pakai pen juga boleh. Kalau susah pakai pen ya, misalnya pakai mouse agak susah, pakai notepad aja nggak apa, ditulis di situ. Coba Pak. Sebentar. IP-nya 190 titik 17 titik 1.0 prefix 18. Kemudian kebutuhannya kemarin ada 4, 28, 130 dan 112. Oke, nah coba dikerjakan coba. Sebentar Pak. Boleh dicoret-coret dulu di kertas juga boleh ya, biar nanti gampang ininya nulisnya. Oke Pak, sebentar. Ya. Yang lain juga boleh ya, yang lain juga boleh apa? Coba coret-coret ya. Pak Agus.
Mau apa di sini ya gak apa-apa. Ini sih anjir. Pak, yang di end kan gimana ya Pak? Waktu itu saya langsung medok addressnya itu yang di soal Pak, belum di end kan. Nah, di end kan itu berarti dari IP itu kan dibikin biner ya, dari 190.17.1.0 prefix 18, berarti di end kan dengan subnet mas 18. Nih. Subnet mas 18 berapa berarti? Prefix 18. Kalau 16 kan 255.255.0.0 ya. Nah, kalau 18 berarti 192 255 255 Iya. 255 192 0. ya, betul.
Berarti ini dikurangi gini Pak. Itu di N kan dulu coba. Di N kan nilainya berapa berarti? Berarti coba ditulis 190.17.1.0. Itu kalau dibinarkan berapa? Cara yang cepat kan 16 kan berarti kan 2 oktet itu nilainya berarti kan 255 ya. Nah, berarti apa? Tinggal ditulis kayak tadi tuh 190.17. Nah, yang 1 sama 0 itu dibinarkan. Coba dibinarkan. Yang satunya itu nilai 1 itu dibinarkan. Binar 1 berapa? Yang lain juga boleh ini ya, boleh bantu yang lain. Berapa binar 1? Kan jadi 0001. Iya. Nolnya ada berapa berarti? 3, bilangannya 1. 3 belakangnya. Coba ditulis di situ. Ditulis di itu di ini dia. Ah, oke. 17 titik berapa? 0001. Kan satu oktet kan 8 bit ya. Berarti sampai 8 berarti. Nah, belakangnya itu nolnya berarti ada 8 tuh. Nol 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 sampai 8. Nah, itu nolnya 8 titiknya tuh dihapus itu, yang 000.00 nanti jadi bingung itu. Enggak nih, 00-nya di ini. 00-nya. Titiknya dihapus. Nanti bingung tuh. Langsung Titiknya aja. Nah, iya. Kalau mau di spasi boleh, biar nggak bingung ya, di spasi aja. Karena nanti lain artinya nanti. Misalkan nolnya 4 kali ya, 0000 spasi 0001. Nah, gitu. Biar nanti nggak bingung. Nah, gitu. Itu berarti binernya ya. Kemudian di N kan sama biner dari subnet masnya. Nah, itu titik dapat tadi 192, binernya berapa? Biner dari 192. Berapa binernya? Bentar Pak, kasih rata-rata. Ya. Berarti ini ya Pak, 110 Ya. 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 4, 6, 7, 8. Nah, itu di garis nanti dibinarkan ya. Terus tinggal ditambah ya Pak. Itu dibinarkan dulu. Dibinarkan di N kan, sorry, di N kan. Oh di MK. Di N kan. Kan untuk mencari NA tuh, jadi di N kan dulu tuh.
190 di N kan dengan 255. 255 kan berarti nilainya 1-1 semua ya. Berarti kalau dia nilainya 1-1-1 semua, berarti kan nilainya sama tuh. Berarti 190. Oke, titik. 17 sama ya Pak. Tuh. N kan berapa berarti? 0N1 berapa? 0. Nah, udah temu ya. Nah, itulah NA yang pertama. Oke. Berarti kalau mau mencari dengan cara yang apa? Pakai well chart berarti 255 titik 255 itu dan seterusnya itu. Kalau pakai yang ketiga berarti diurutkan yang sesuai kebutuhannya dulu ya Pak. Iya, jadi mau pakai cara berapapun harus di NA-nya dulu ya, harus dicari ya, di N kan untuk mencari NA-nya. Lalu saya mau ke kamar teras nih. Lalu tolonglah kopinya gak cuma nyari gua sendirian ya. Tolonglah. Itu lah. Lu mau menuju Ya, rumah Allah. Ayo Pak, kok gayanya kan? jadi ulang dong. Kalau pertandingan bola adalah siaran ulang itu nggak ada. Yang 4 pakainya 2/3 berarti ya Pak? 2/, iya. Apa pangkat 2? 3. 2/3. 2/2 kan cuma 4 toh? Terus untuk NA yang pertama berarti 190 17 0 0 yang terakhir 90 17 Berapa jam
Evannya satu. Masya Allah. Kalau yang 256 kan sampai 255 gitu. Terus 256 dibagi 256 gitu ya, Pak? Gimana, Mbak? Kalau yang terakhir kan sampai 255. Ini kan Hmm. isinya 256. Itu 256 dibagi 256 berarti 1. Iya, Berarti betul. 1.0. Iya. Tahu di depan Bulan Jawa, wis lewat kemarin gak eto. Itu gue adalah bagian dari strategi. Terabane pabrik ini mahal. Mantap, tenaga ahli loh. Ya kan belum pernah coba alam. Nah, apa lagi sih ya? Terus
Kan yang di kertas folio HVS nu kono kemarin. Bisa nanti. Wah, aku ngopi biasa wae. Ora, iki mau ada. Biasa wae. Aku mengeluarkan tenaga. Jadi rekor. Sepertinya apa bukannya Pak? Ya. Ya, itu berarti yang pertama networknya 190.17.0.0 ya. Iya. Oke. Untuk network yang kedua 17.1.0, yang ketiga 17.1.128, dan yang keempat 17.1.160. Untuk IP pertamanya itu oke, sudah benar ya. Dan terakhir serta broadcast sudah. Jadi gitu caranya ya. Itu cara yang menggunakan penambahan host serta pembagian tadi ya, kalau misalnya nggak cukup dibagi ke depan. Seperti itu. Kalau pakai cara yang perhitungan yang di atas tadi tuh, yang 255.255.255 dikurangi dengan dengan subnet mask yang terbaru ya, subnet dari kebutuhan itu juga boleh ya, sama, nanti hasilnya sama saja. Yang terpenting yaitu dicari terlebih dahulu dari NA-nya itu ya, dari IP tersebut ya. Misalkan di soalnya sudah disebutkan NA, tapi dilihat dulu nih dari trafficnya.
ya, apakah emang itu benar-benar NA atau bukan. Kalau ternyata di situ namanya memang NA ya, misalnya di situ ada soal 190.17.1.0 misalkan, ternyata kebetulan di situ dia sudah NA, berarti tidak ada masalah ya. Nah ternyata di situ kan dari soalnya sudah jelas tuh ada angka 1 di oktet ketiga, ternyata di situ kan prefixnya cuma 18 ya, berarti di situ bisa jadi angka 1 ini bukan angka dari network, ternyata angka dari hostnya, seperti itu. Maka tetap dicari NA-nya dengan cara dari IP tersebut di N-kan dengan subnet mask dari soal. Di situ subnet mask dari soalnya prefix 18 ya. Ternyata ketika dicari ketemu tuh NA-nya 190.17.0.0. Maka itu yang dijadikan patokan pertama kali untuk kebutuhan host yang paling banyak ya. Nah, kalau sudah kebutuhannya sudah dihitung, tinggal ditambahkan dan seterusnya. Ketika kebutuhannya lebih dari 256 atau sama dengan 256, maka dia akan ditambahkan ke oktet di depannya. Nah, kalau itu kan contohnya 2/8 256, berarti kan dia lebih atau sama dengan 256 ya. Maka di situ ditambahkan plus ya, ditambahkan di oktet yang ketiga yang tadinya NA-nya 0.0 berubah menjadi 0.1. 1 itu diperoleh dari pembagian 256 dibagi dengan 256. Tuh. Ya, paham ya Mbak Siva ya? Paham Pak. Cuma ya tadi bingung N-nya. Iya. Oke, Berarti yang lain. kalau ada soal itu langsung di N-kan semua ya, Pak? Ya, langsung dari soal jadi NA. Oke. Sebentar. Ini rame banget. Gimana Mbak? Kalau ada soal itu pasti di N-kan dulu nggak? Kalau di soal kemarin kan langsung ada network address, tapi itu bukan network address yang Iya. itu ya? Iya. Jadi diperhatikan dari prefixnya ya. Kalau ternyata prefixnya, oh ini kok prefixnya prefix 24, berarti kan dia di oktet 123 dia network ya. Bisa jadi ini berarti sudah N, sudah jadi NA maksudnya, seperti itu. Yang lain paham? Atau ada yang mau ditanyakan yang lain? Yang lain ada yang belum jelas? Berarti itu metode yang pakai subnet max-nya apa tadi itu ya? Yang misalnya kayak prefix 18 gitu, Bang. Itu Gimana? berarti juga berlaku buat yang cara kedua itu ya, Pak? Sama. Oh. Jadi mau cara kedua, cara ketiga, cara pertama pun kita harus cari NA-nya gitu. Kalau yang pertama itu kan dia kalaupun gak dicari dia otomatis ya udah ketemu ya dari rentangnya tadi itu, dari rentang yang 256 dikurangi nilai dari subnet mask-nya itu. Yeah. Nah, tapi kalau di yang fokus di cara kedua dan ketiga tetap harus dicari NA-nya terlebih dahulu gitu. Oke, Pak, siap. Oke. Kalau misalnya nggak dicari NA-nya, nanti ketemunya daya tampungnya nggak sampai 130 atau 256, nggak sampai. Coba kalau misalnya di situ IP-nya misalkan ya dibutuhkan berapa di situ tadi? Dibutuhkan misalkan 130 ya. Berarti kan dia dapatnya 256 nih. Ya. Yeah. Ternyata tidak di N-kan dengan IP 190.17.1.0 ya. Maka dia daya tampungnya nggak sampai segitu nanti. Jadi nanti IP pertamanya berapa misalkan? Misalnya IP pertamanya 1.1 ya. IP terakhirnya berapa? Taruhlah 1.128. Berarti daya tampungnya nggak sampai 256. Itu maka harus di N-kan baru ketemu nanti dia networknya sampai mana. Oke, Pak, baik, Pak. Ya. Insya Allah paham ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya ya nanti harus banyak latihan. Syukur nanti untuk UASnya kita bisa lebih mengarah ke situ ya, ke VLSN.
Iya, Pak. Oke ya. Oke, Pak, siap. Terima kasih. Yang lain? Ya, oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Aman, Bang. Aman. Oke, kalau aman, untuk hari ini saya cukupkan ya. Insya Allah sudah paham lah, nanti tinggal kalian banyak-banyak latihan aja. Oke, kalau tidak ada yang mau dibahas lagi untuk siang sore hari ini, karena sudah menjelang selesai, mari kita tutup perkuliahan hari ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Baik ya teman-teman semuanya, selamat beraktivitas kembali, selamat belajar. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Sekian dari saya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya close ya. Ya.